Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bigatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mempertuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman dan sahabat semua yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung segera lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, lagi-lagi saya membaca beberapa komentar yang hampir mirip ya teman-teman, yaitu komentar yang mendarat di video kita sebelumnya. Rata-rata itu mengeluhkan tentang usaha peternakan entoknya yang jalan di tempat, alias maju tidak, mundur pun tidak. Untuk itu, kali ini kita akan membahas, tema kali ini adalah bagaimana supaya kita bisa beternak entok dengan cepat berhasil, cepat maju, cepat berkembang, dan pada akhirnya sukses. Untuk itu teman-teman siapkan kopi, kemudian rokok sebatang, cukup untuk menyimak dan menonton video ini sampai selesai, dan jangan di skip supaya nanti teman-teman apalagi yang membutuhkan ilmu ini segera bisa mendapatkan manfaat daripada video ini. Kita akan segera mulai teman-teman dan sahabat semua. Teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya beternak entok itu lebih cepat berkembang, lebih maju, kemudian kita bisa sukses lebih cepat. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas tema ini? Karena setelah saya amati, setelah saya baca ya komentar-komentar yang mendarat di video saya sebelumnya, dari sekian banyak komentar yang ada itu hampir keluhannya tuh sama, 11-12, yaitu mengeluhkan tentang usaha peternakannya yang hanya jalan di tempat. Artinya jalan di tempat ini adalah maju tidak, mundur pun juga belum ya teman-teman. Nah, yang pertama mengeluhkan tentang indukan entoknya yang tidak lancar bertelur, kemudian pusing dan mumet. Kemudian yang berikutnya mengeluhkan tentang penyakit yang ada pada peternakan entok mereka. Dan kemudian ada lagi yang mengeluhkan tentang pemasaran. Setelah indukan entok menetas, kemudian ada yang bingung memasarkan kemana. Padahal ini adalah sebuah hal yang atau beberapa hal yang wajib untuk kita tahu sebagai peternak entok. Ya, ketiga keluhan dari teman-teman kita ini setelah saya rangkum menjadi satu, ya, kemudian saya jadikan satu tema, yaitu penyebab terjadinya lambatnya kita untuk berkembang dan maju di dalam mengelola usaha peternakan entok. Nah, tetapi sebelum kita jelaskan tentang bagaimana cara kita supaya lebih cepat berkembang, cepat maju, cepat sukses dalam menjalankan usaha peternakan entok, terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang kendala-kendala atau penyebab-penyebab yang menghambat kita untuk menjadi maju, untuk menjadikan kita sukses di dalam usaha peternakan entok yang kita kelola teman-teman. Beberapa kendala ataupun penyebab-penyebab yang menghambat kita untuk sukses dalam usaha peternakan entok, diantaranya adalah karena kita tidak memahami yang sebetulnya diperlukan oleh entok kita. Dalam hal ini karena kita berbicara tentang ternak entok sistem pembibitan, maka sepertinya kita tidak memahami apa-apa saja yang dibutuhkan oleh indukan entok kita, ya, yang mengakibatkan kemudian indukan entok kita tidak lancar dalam memproduksi telurnya. Karena indukan entok yang tidak lancar di dalam memproduksi telur, sehingga ini juga yang akan menghambat kita, ya, yang seharusnya kita berhasil, maka dengan indukan entok yang macet, mogok dan tidak mau bertelur, sehingga kita gagal untuk berhasil.
yang seharusnya kita cepat maju, dengan indukan entok yang gagal atau yang tidak lancar dalam bertelur, otomatis kita hanya membuang-buang waktu, membuang-buang pakan, ya. Dan pada akhirnya kemudian kita lambat sekali untuk berkembang, teman-teman. Itu faktanya. Silakan teman-teman berpikir secara logis, ya. Indukan entok ini setiap hari kita kasih makan, ya. Siang, pagi, bahkan ada juga yang satu hari 3 kali dalam pemberian pakan. Jadi pagi, siang, dan sore atau malam. Bisa dibayangkan ketika kita setiap hari ngasih makan mereka, tetapi mereka tidak mau atau tidak lancar dalam memproduksi telur, ya. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Yang akan terjadi, biaya kos membengkak, penghasilan nggak ada. Dan ini sering kali terjadi. Inilah yang membuat kemudian kita lambat sekali untuk berkembang. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang ini, apa kemudian yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, di awal, bahwa kita di dalam beternak entok sistem pembibitan tidak lain tidak bukan, kita hanya harus mengamati, harus memperhatikan segala sesuatu yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh sang indukan entok. Indukan entok ini apa sebetulnya maunya? Perlunya apa? Butuhnya apa untuk membuat mereka lancar bertelur? Ya, teman-teman, hanya itu. Karena jika kita sudah memenuhi apa yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, pada faktanya indukan entok ini pasti akan lancar di dalam memproduksi telurnya, teman-teman. Dan sudah terjadi di peternakan saya. Ya. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kemudian kenapa kita lambat sekali untuk berkembang dan maju dalam menjalankan usaha peternakan entoknya, karena kita tidak memahami apa yang dimau, yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh sang indukan entok, ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, terkadang dalam sistem pembibitan ini, teman-teman dan semua, banyak sekali dari sahabat dan rekan-rekan kita juga tidak memahami. Jadi ukuran ideal antara pejantan dan pembibitan itu sebetulnya berapa? Perbandingannya itu berapa? Jadi saya kasih tahu, teman-teman, untuk perbandingan ideal antara pejantan dan betina yang ada di kandang entok kita harus setidaknya 5:1. 5 betina atau 5 indukan dan 1 pejantan, itu ideal. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Menurut saya bahkan sangat penting, teman-teman. Karena dengan adanya perbandingan yang ideal, artinya tidak terlalu berlebihan indukannya atau juga tidak terlalu berlebihan pejantannya, maka ini akan membuat kemudian indukan entok kita akan stabil di dalam memproduksi telurnya. Karena sudah saya coba ketika perbandingannya tidak ideal, yaitu katakanlah 1:15, 1 pejantan 15 indukan entoknya, maka akan banting, teman-teman, ya. Ada beberapa indukan yang justru malah bisa bertelur tapi hasil penetasannya tidak sempurna. Dan salah satu faktornya adalah karena si indukan ini tidak sempurna dibuahi oleh sang pejantan karena terlalu banyak betinanya daripada pejantannya, ya, teman-teman. Nah, untuk itu diperlukan perbandingan yang ideal, yaitu yang betul atau yang secara umum biasa kita lakukan adalah 1:5, ya, teman-teman. Dan untuk poin berikutnya, hal yang menyebabkan kenapa usaha peternakan entok kita kemudian menjadi lambat untuk maju, lambat untuk berkembang, dan lambat untuk sukses adalah karena tidak seimbangnya antara biaya kos dengan hasil penjualan DOE kita, teman-teman. Dan itu semua terjadi karena kita tidak memahami bagaimana cara kita menekan biaya pakan, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita akan berikan solusinya. Setelah penyebabnya kita kasih tahu, kemudian kita kasih solusinya. Bagaimana sih caranya supaya peternakan entok kita kemudian cepat berkembang dan kemudian cepat sukses, teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi untuk cepat berkembang dan maju serta sukses dalam usaha peternakan entok, teman-teman dan sahabat semua, setelah kita tahu kendalanya, setelah kita tahu penyebabnya, maka kita akan atasi kendala-kendala tersebut
Di antaranya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita harus memahami apa yang dimau oleh indukan entok. Karena kita berbicara tentang ternak entok sistem pembibitan, maka yang diperlukan oleh entok adalah satu, pakan jangan sampai telat supaya mereka bisa memproduksi telur dengan lancar. Jenis pakan yang digunakan harus berprotein tinggi, artinya mempunyai nutrisi yang cukup yang diperlukan oleh indukan entok sehingga mereka bisa memproduksi telur dengan lancar. Dan untuk langkah selanjutnya adalah penekanan biaya pakan. Penekanan biaya pakan ini wajib kita lakukan teman-teman, mengingat bahwa ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan tetapi kita hanya mengandalkan atau bergantung kepada pakan-pakan pabrikan, maka jangan harap kita bisa mendapatkan keuntungan seperti yang kita inginkan teman-teman. Dan itu sudah pernah saya lakukan dan pernah saya alami. Sehingga penekanan biaya pakan itu bisa kita lakukan dengan cara kita selalu menggunakan pakan-pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan dari alam. Ya, dengan catatan jenis pakan alternatif itu adalah jenis pakan alternatif yang mengandung protein serta nutrisi yang cukup sesuai kebutuhan daripada entok-entok kita, teman-teman dan sahabat semua. Ingat bahwa jenis pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk ternak entok sistem pembibitan supaya indukan entok ini lancar bertelur dan kemudian mampu memproduksi banyak telur adalah dari jenis keong sawah, teman-teman. Dengan kita menggunakan pakan alternatif dari jenis keong sawah, maka selain bisa meminimalisir biaya pakan, entok-entok atau indukan entok kita juga akan tetap terjaga, akan tetap stabil untuk memproduksi telurnya, teman-teman dan sahabat semua. Jadi untuk yang terakhir adalah pemasaran. Jadi pemasaran sangat prioritas teman-teman dan sahabat semua, mengingat bahwa akhir sebuah proses adalah pemasaran. Ya, jadi kita sudah berhasil menciptakan DOE seperti ini, tapi kita juga harus berhasil untuk memasarkannya teman-teman dan sahabat semua. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.